Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara sekalian. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan di dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Malam hari ini sebelum kita akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan malam hari ini atas kasih, kemurahan, tetapi juga anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Malam hari ini Tuhan, kami hendak lagi mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu membuat kami terus senantiasa dikuatkan, diteguhkan, bahkan terus membuat kami makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong dan memampukan kami semuanya, sehingga memimpin kami pada seluruh kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami dapat diterangi dan mengerti kehendak-Mu melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat teduh malam hari ini berjudul Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Firman Tuhan dalam surat Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, bila gagal merencanakan sesuatu, itu artinya kita sedang merencanakan kegagalan dalam kehidupan kita. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan malam hari ini, bahwa ternyata dalam kehidupan kita orang percaya, kita harus melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu dalam hidup ini, bahkan termasuk pada masa perencanaan untuk segala sesuatu yang kita akan kerjakan, baik menyangkut tentang pelayanan, kehidupan keluarga, masa depan, usaha pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Semuanya harus didasarkan pada kehendak Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu malam hari ini firman Tuhan memberitahukan dan sekaligus mengingatkan buat setiap kita, agar dalam hidup ini kita tidak melupakan Tuhan, bahkan dalam perencanaan yang kita buat. Mengapa demikian? Yang pertama, karena hidup kita di dunia ini singkat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Bahkan bukan hanya esok, apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan kita juga tidak tahu. Namun ada satu pribadi yang tahu, dan dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Itu sebabnya dalam kehidupan kita perlu untuk melibatkan Tuhan, bahkan dari tahap perencanaan. Sehingga dengan demikianlah dalam kehidupan kita benar-benar kita bersandar kepada Tuhan yang Maha Tahu, sehingga kita tidak menjadi orang yang sok tahu, tetapi kita menyadari keterbatasan, kekurangan dalam diri kita, keterbatasan kemampuan kita, keterbatasan pengetahuan kita, bahkan keterbatasan hidup kita. Namun bila kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahukan kehendaknya, apa yang akan terjadi ke depan, sehingga segala sesuatunya didasarkan pada rencana dan kehendaknya. Artinya kita menyelaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan, sebab rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang kedua, mengapa kita perlu
melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Sebab di dalam kehidupan kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti. Satu-satunya kepastian di dunia ini justru hanyalah ketidakpastian itu sendiri. Bila berbicara tentang prediksi ke depan, tentang ekonomi, situasi dunia, keamanan, sosial, politik, dan lain sebagainya, semuanya serba tidak menentu, bahkan bisa berubah-ubah dengan cepatnya. Seperti yang kita alami di saat ini. Siapa yang menduga akan terjadi situasi pandemi? Bahkan ini terus berlangsung sampai beberapa tahun. Bahkan sampai hari ini pun kita tetap mengalaminya. Tetapi kita bisa menyandarkan kehidupan kita pada pribadi yang memberikan kepastian, yaitu Tuhan yang hidup. Itulah sebabnya dalam kehidupan kita, jangan kita melupakan Tuhan, tapi kita selalu mengingat kepada Tuhan dan kemudian mengandalkan Dia sepenuhnya. Artinya kita percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Maka kita bisa melihat Tuhan menyatakan campur tangannya, kasih setianya, bahkan anugerahnya bagi setiap kita. Sehingga kita boleh mengalami kehendaknya lah yang terbaik yang terjadi atas kehidupan kita, keluarga kita, usaha pekerjaan yang kita tekuni, studi pendidikan, bahkan masa depan dalam hidup kita semuanya. Yang ketiga, mengapa kita jangan melupakan Tuhan, tetapi selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan dalam perencanaan itu. Sebab di dalam kehidupan kita mesti sadar supaya kita senantiasa belajar untuk rendah hati dan tidak sombong. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13, ada orang dengan congkak dan sombongnya mengatakan, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Di sana akan tinggal setahun, berdagang, dan pasti mendapatkan untung. Padahal dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Dan itulah sebuah gambaran manusia atau orang yang dengan angkuh dan sombongnya. Mereka terlalu percaya diri dengan sesuatu yang dilakukannya, bahkan tanpa mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Dan hal ini tidak perlu untuk dilakukan. Hal ini dipandang dalam surat Yakobus sebagai sebuah kecongkakan atau kemegahan yang salah di hadapan Tuhan. Tapi mari belajarlah untuk merendahkan diri dan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita tahu bersama bahwa ketika kita melangkah dan berjalan, langkah hidup kita ditetapkan oleh Tuhan. Kita berjalan dalam rancangannya, rancangan yang indah. Sehingga kita mau belajar untuk selalu berkata, bila Tuhan menghendaki, bila Tuhan berkenan, saya akan melakukan ini dan itu. Artinya semuanya didasarkan pada rencana dan kehendak Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika kita melibatkan Tuhan, kita akan melihat hal yang indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya, bagi kemuliaannya, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi malam hari ini untuk kasih-Mu. Kami telah dengar firman-Mu. Ampuni kalau selama ini dalam hidup kami, ketika kami membangun usaha, membangun pernikahan, membangun pelayanan, karir, pekerjaan, studi pendidikan, dan lain sebagainya, kami melupakan Tuhan di dalamnya. Tapi malam hari ini kami belajar untuk melibatkan Tuhan selalu dan senantiasa dalam perencanaan yang kami lakukan. Maka kami boleh melihat Tuhan menyatakan penyertaan-Mu, pemeliharaanmu. Bahkan Tuhan menjamin kehidupan setiap kami. Malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan pertolongan-Mu atas kami semuanya, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat dengan segala baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam perencanaan, tetapi selalu melibatkan Tuhan dalam perencanaan.
Sesuaikan rencana kita dengan rencana Tuhan, sebab rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.